العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua PDM Organ Hilir dan jajarannya, PCM, kalau ada PCM-nya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan thalabul ilmi, ya, kita melaksanakan thalabul ilmi. Dan apalagi agenda ini sudah dilaksanakan sekitar 2 tahun yang lalu. Artinya ini adalah merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka pada kesempatan ini saya mewakili atau menggantikan Bapak Dr. Junaidi pada kesempatan ini membawakan sebuah materi babun fil istiqamah, ya. Karena 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. 2 tahun menguras waktu kita berkumpul. Mungkin ada yang lagi kepanasan, ada yang lagi kecapean, ada yang lagi sibuk, tapi semua itu tidak menghalangi untuk hadir di sini. Maka mudah-mudahan dengan istiqomah yang kita lakukan, yang kita jalani pada kesempatan ini dalam acara-acara ini ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang kita istiqomah dengannya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, ya. Karena ini yang menjadi sebuah harapan kita. Kita memenuhi perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya mohon maaf kalau ya kita tidak mengatakan tua muda, ya. Tapi semuanya kita akan semakin dekat kepada kematian, ya. Kalau ada yang mengistilahkan calon-calon camat galau gitu, kita ini calon camat galau, calon mati, ya, bukan calon camat pejabat pemerintah, tapi kita adalah calon camat yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan, inilah amal-amal kita, ya. Inilah kegiatan-kegiatan kita yang tadi kita mengatakan Allah menunjuki kita untuk menunjukkan agama ini ke permukaan, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Dalam menunjukkan agama ini ataupun memajukan agama ini, ada yang walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Jadi yang akan menghambat dakwah kita ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir, ya. Jadi ketika kita menemui di luar ada tantangan, rintangan, ini yang 3 ini. Kalau enggak dia kafir, dia musyrik, kalau enggak dia munafik, ya.
Karena tidak ada orang yang membenci kebaikan, kebenaran kecuali orang-orang yang yang tidak benar. Tidak ada yang membenci kebenaran kecuali orang yang jahat. Maka mudah-mudahan kita dengan istiqamah Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup akhir yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fastaqim kama umirta. Jadi istiqamah di jalan kebenaran ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menjadi kewajiban bagi kita untuk istiqamah di dalam ketaatan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hati kami atas agamamu dan ketaatanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ibadahnya, ketaatannya, tapi terus meminta dan mengajari kita untuk meminta keistiqomahan ini. Kokohkan pendirian kami di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Ala dinika wa ala ta'atika. Jadi ya kalau tadi disampaikan Pak Ketua memang benar-benar tidak sanggup untuk datang, itu benar-benar tidak sanggup. Artinya ini kita berharap bahwa beliau telah mencontohkan kepada kita usaha kerja keras yang meskipun dalam keadaan flu, batuk, demam-demam kecil, tetap berusaha hadir di setiap pengajian-pengajian. Artinya ini adalah merupakan teladan bagi kita untuk terus menghidupkan agama ini, menghidupkan dakwah ini. Karena kita berharap dengan kita terbiasa dengan ini, dengan kita selalu menghidupkan ini, kita mati di dalam jalan dakwah. Dan kalau kita mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengatakan ini adalah bagian daripada thalabul ilmi, Rasulullah menegaskan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya karena nuntut ilmu, karena silaturahim, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka kembali ke rumahnya, hatta yarji'ah. Maka Allah memerintahkan kepada kita fastaqim kama umirta. Istiqamalah sebagaimana kalian diperintahkan untuk istiqamah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah telah dicatatkan, telah diabadikan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang istiqamah. Ya. Kita semua calon mati, mohon maaf ya, calon mati akan membawa ini, akan menjumpai janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin ya. Karena kalau enggak ini yang kita yakini, apalagi yang akan kita yakini? Allah yang berjanji, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa lakum fil akhirati ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ketika kita bisa istiqamah. Ketika kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat silih berganti datang kepadanya. Kalau saja mohon maaf kita didatangin oleh ketua PP Muhammadiyah
datang ke kampung kita, nggak usah masuk ke rumah kita. Kita sudah begitu bahagia, apalagi datang ke rumah kita. Sungguh luar biasa. Apalagi yang datang ini adalah malaikat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam bahasa Arab tatanazzalu beda dengan nazala. Kalau nazala ada yang turun, tapi kalau tatanazzalu silih berganti. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang, ada yang pergi. Begitu terus. Kalau di di Timur Tengah dikatakan orang yang rumahnya keluar masuk orang sampai nggak tahu siapa yang penghuni rumah itu. Ya, nggak tahu, saking banyaknya orang yang keluar masuk dari rumahnya sehingga orang di situ nggak tahu siapa sih yang punya rumah itu. Nah, kita kalau malaikat yang silih berganti, datang pergi, Masya Allah, itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang Allah berikan. Dan malaikat tidak datang dengan berita hoax, tidak datang dengan berita bohong. Apa yang dibawa oleh malaikat? Allah takhafu. Kita ditenangkan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Takut dengan sedih, apa dia bedanya, Pak? Takut, sedih. Hah? Kalau takut dan neteskan air mata katanya. Kalau sedih neteskan air mata. Oh gitu, ya. Takut itu sudah pernah takut nggak, Bu? Enggak pernah takut. Sering. Sedih pernah. Artinya kan sudah bisa bedakan antara sedih dengan takut. Sedih sesuatu yang sudah terjadi. Kehilangan itu menyedihkan. Barang rusak itu menyedihkan. Tapi apa yang terjadi besok belum tahu. Itu yang ditakutin. Kaget tak dapat, kaget nggak kebagian. Itu yang ditakutin. Kalau sudah terjadi, itu yang menyedihkan. Kehilangan, mohon maaf, anak. Anda tahu mau kehilangan suami juga atau kalau kehilangan istri. Tapi itu yang terjadi. Ketika kita kehilangan, kita merasakan kesedihan. Tetapi orang yang didatangi oleh malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan pernah sedih dengan apa yang Allah ambil. Kamu jangan takut dengan apa yang akan datang. Kan itu yang biasa mengganggu perasaan kita ketika takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Ada sesuatu, seorang raja, anak raja, pangeran melihat tukang kebunnya, Masya Allah, selalu bahagia, senyum, selalu happy dengan semua kondisinya, dengan gaji yang tidak seberapa sebagai tukang kebun, tapi selalu happy. Lalu raja, putra raja mengatakan kepada pengawalnya, itu kenapa sih tukang kebun itu gaji nggak seberapa tapi bahagia terus? Gaji nggak seberapa, bahagia terus. Katanya tuang putra, dia belum mengenal tipu 99. Dia belum mengenal tipu 99. Apa dia tipu 99? Katanya tuan putra beri dia uang 99.000 kalau bahasa kita, tapi tulis di dalam di amplopnya 100. Ya, tulis 100, isinya 99. Terus lihatlah nanti besok dia akan keluar dari rumahnya dengan pusing, dengan sedih. Diberikanlah
amplop itu ditulis di amplopnya 100, tapi isinya 99. Besok dia keluar dari rumahnya pusing, tidak bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia dari kemarin nyari yang 1000, jatuh di manalah 1000 ini? Ya? Jatuh di manalah yang 1000 ini? Tipu 99. Maka tipu 99. Jadi dia nggak bisa tenang karena mikirin yang 1000 itu. Tidak dia berasa bahagia. Ngapain dipikirin yang 1000? Ini ada 99 yang aku tidak pernah menerimanya. Nah kita kadang-kadang mikirin yang nggak ada, akhirnya pening, ya? Pening kita. Karena yang nggak ada yang kita pikirin. Sementara di dompet, mohon maaf, di rekening masih ada, di rumah masih ada, di bawah bantal masih ada. Yang nggak ada dipikirin. Ya. Akhirnya kita pening. Maka Rasulullah, apa malaikat datang, Allah tahzanu wala takhafu wala tahzanu. Jangan engkau pernah takut dengan yang apa yang akan terjadi besok, mau ngapain, apa dapat apa enggak dapat dan sebagainya. Biarkan Allah yang menentukannya. Karena untuk sampai ke hari esok juga belum tentu. Kadang-kadang kita mikirin besok, yang hari ini lewat. Ya mohon maaf, ini ada roti. Ini biarlah untuk besok baiklah, untuk sarapan besok. Mengapa mana mikirin untuk sarapan besok? Makanlah hari ini, kenyang hari besok belum tentu. Makan. Jadi silakan. Jangan sampai disimpan untuk besok. Ya mohon maaf. Jadi menyimpan sesuatu untuk besok yang belum tentu kita bisa nikmati. Jadi nikmatin apa yang ada. Insya Allah nggak akan pernah takut, nggak pernah sedih. Hilang, ya sudah selesai urusan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu ini yang terutama barangkali, yang paling banyak nampak ya, ibu-ibu. Terus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya meronta-ronta dan sebagainya, enggak karuan. Apa mohon maaf? Kalau di Timur Tengah itu sampai dikatakan menyobek kantong dan sebagainya ketika kehilangan apa itu suami, apa itu anak, putra dan sebagainya. Sakit, tapi tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya bagaimana kita mensinkronkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan pasrah kita, dengan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah, kalau bapak ibu yang punya kebun karet, apa senangnya kalau sudah dipanen, ya. Kebun duren, kebun duku. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau di dunia ini kebun-kebunnya ada gagal panen, ya. Kalau kebun kita berkebun di dunia ada gagal panen. Atau panennya sukses, harganya jatuh, murah, ya. Kami juga kalau di Makassar berkebun. Tapi bukan kebun karet, bukan kebun sawit. Kebun jagung, kebun ubi, padi. Kadang panen jagung banyak, tapi dihargain murah, 500 rupiah per kilo. Kering. Bukan 500 rupiah basah. Tapi per kering sudah biji. Kadang 1.000 rupiah. Tapi mau diapain? Mau disimpan juga tidak termakan, mau dijual, disimpan tidak termakan, kemudian akan rusak. Akhirnya terpaksa kita jual.
Maka Allah mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan janji Allah akan surga, akan taman-taman surga. Tamannya itu Masya Allah, kutubuha daniyah. Kalau nak memetik doga, kalau di sini kalau dogan diapain Pak? Kalau nak metik panjat, naik dinaikin. Nak manjat mangga harus dipanjat. Tapi Allah menggambarkan kutubuha daniyah. Kalau nak mengambil dogan, dipetik baik. Mangga nak diambil, dipetik baik, bukan dipanjat. Tidak perlu manjat. Kutubuha daniyah. Karena semua yang kita inginkan, kita dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorga. Maka jangan sampai kita habiskan usia kita dengan sia-sia. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, jangan sampai kita habiskan usia kita dengan perbuatan yang sia-sia ya, yang gak akan memberikan kita kebahagiaan, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bahkan jangan sampai na'udzubillah, kalau yang kita lakukan itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati. Kalau di dunia ini punya harta dikit, apa yang dipikirin? Was-was terus ya. Ada maling ya, maka rumah diteralilah, diapalah, digemboklah, dikunci. Tahu-tahu naik dari atap. Ya, ada yang itu kan? Lah diterali, gembok semuanya, pintu jendela, kata lagi lubang untuk masuk, tapi naik dari pucuk, buka genteng, turun, ngambil semua barang. Nauzubillah. Di akhirat dengan semua kenikmatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang menjaga kalian di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita beristiqamah dengan keimanan kita, tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa enggak perlu sedih, enggak perlu takut? Karena Allah yang menjadi pelindung kita, penjaga kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan tidak hanya dilindungi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau di sana apa? Kalau di dunia ini siang-siang ini lemak, minum kopi, teh, bismillah. Woi, lemak nian nih. Hah? Coba dicicip Pak. Lah dicicip semua, Bu. Hah? Lemak nian enggak? Kalau siang jangan nunggu besok. Roti jangan nunggu besok. Roti jangan nunggu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kamu disiapkan bagimu di dalamnya apa yang kamu senangi. Kamu senangnya minum kopi, minum teh, makan roti, atau apa namanya, pempek, lenggang, dan model tekwan, galau-galaunya diambil. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di sana Allah menyiapkan apa yang kamu senangi. Mungkin di dunia enggak pernah terbayangkan bisa makan yang begitu. Mungkin di dunia enggak pernah terbayangkan bisa minum seperti itu. Ada yang sudah minum madu sebotol sehari? Hah? Ada yang sudah mandi susu? Ya, namanya baik mandi susu. Tapi di sana sungainya dari susu, sungainya dari madu. Nak ngambil berapapun, nak minum berapapun, nak mandi manapun. Di dunia beli sebotol madu ratusan ribu. Tergantung juga dari kualitas madunya ya. Tapi yang jelas di dunia mau beli madu, kalau madu dari Arab
biasanya sampai 500 real 1 kilo. 500 real itu 1 kilo, hampir 3 juta. 1 kilo. 1 kilonya. Madu sidr namanya. Itu ya dikatakan orang asli, tapi timbul juga kecurigaan. Pernah ditemukan beberapa cirigen dari oli yang dioplos menjadi nauzubillah, jadi madu hitam, tahu dari oli. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di sana Allah menyiapkan apa yang kamu senangi, apa yang kamu inginkan di dalam kehidupan kita. Nuzulan min ghafurir rahim, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang oplosan tadi ya. Ada yang biasa ditemuin ketika disimpan madu beberapa hari sudah ngendap gendumnya di bawah ya. Gendumnya di bawah. Jadi artinya madunya itu gula, gendum, mungkin dikasih memang madu asli. Masuk asli enggak madunya? Ya asli madunya. Yang campurannya enggak asli. Campurannya enggak asli. Jadi nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak melalui proses manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, apa yang kita harapkan di dunia, apa yang kita cari di dunia, jadikanlah semuanya untuk akhirat kita. Jadikan semua. Kalau Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya liya'budun? Allah menciptakan kita semua aktivitas kita harus menjadi ibadah. Kita minum bismillah, ini bisa ibadah, bisa enggak. Kita niatnya supaya saya kuat, supaya saya sehat, supaya saya bisa beribadah dengan baik, maka ini menjadi sehat, ibadah. Kalau niatnya nak keren-kerenan, mereknya merek apa? Anggur merah, keren ya. Akhirnya ada yang minum oplosan Spiritus dengan Sprite, nah, karena pengen nak keren-kerenan. Apapun bentuknya itu enggak karena Allah. Maka semua makan kita karena Allah, mencari rezeki kita karena Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Kalau mencari rezeki ingin mengumpulkan harta supaya dikatakan, woi, bapak itu paling kaya di kampung ini, kira-kira jadi ibadah itu? Kalau pengen dikatakan paling kaya, sudah nggak jadi ibadah. Kenapa? Karena jadi kalau dikatakan kutukan Allah, sebab kutukan Allah. Allah mengutuk orang-orang yang pengen dipuji dalam kehidupannya. Ya mohon maaf, kita semua hadir, saya hadir di sini. Ngapo kita hadir? Nah, ngapo kita hadir? Karena takut sama ketua PDM. Umpamanya, saya datang karena takut ke ketua PWM, disuruh ke sana ndak galak. Semua kita hadir di sini mencari ridha Allah. Siapapun yang hadir di sini, siapapun yang mau datang ke sini dari PWM, dari PDM, dari PCM, enggak peduli. Saya mau mencari ridha Allah. Saya mencari ridha Allah. Ke sini saya mencari ridha Allah. Maka kalau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat teh, alhamdulillah. Enggak dapat teh, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Ini kadang-kadang mohon maaf. Di beberapa pengajian, datang pengajian, katanya nak nyari ilmu. Kapan enggak dapat snack,
Ngerutu. Pulang-pulang, aku dak galak lagi, dak dapat snack aku kemarin. Nah, jadi jangan sampai kita datang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan bahwa kehadiran kita karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun itu tidak ada yang melebihi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan semua amal-amal kita, aktivitas-aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi setelah ini, kita wafat dan ini pengajian ini terus berjalan, insya Allah kita yang memulainya, kita yang membukanya, kita yang terus memakmurkannya. Orang-orang datang setelah kita memakmurkannya, maka kita kebagian dari kebaikan yang ada pada majelis itu. Ini Masya Allah lembaga merupakan bangunan yang luar biasa, ya, yang dipakai untuk dakwah. Maka siapapun yang berinvestasi di sini, itu adalah amal jariah yang tidak putus-putusnya. Yang mungkin nanti bapak-bapak ada yang menyesal, ibu-ibu ada yang menyesal setelah kembali nanti, bukan kembali ke rumah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperlihatkan pahalanya menghadirkan gedung dakwah ini, ada pasti yang menyesal. Ngapa dikit aku ngasihnya kemarin? Akan menyesal. Seperti ketika para mujahid, aku menyesal ngapa sekali baik ikut berjihad, pengen kembali ke dunia dan berjihad, mati lagi dan syahid lagi. Mereka pengen kembali ke dunia untuk berjihad dan syahid kembali, karena dia sudah merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya karena dia ikut berjihad. Maka gedung yang kita bangun ini, Masya Allah, bapak-bapak kerjakan dengan pengorbanan yang besar, dengan hanya sekadar berapa meter harus menimbun dengan 300 mobil. Itu biaya yang besar. Tapi di sisi Allah nanti ketika kita dibalas, ngapa cuma 300 mobil? Ndak 500 mobil sampai penuh ke belakang. Itu akan ada penyesalannya. Akan ada penyesalannya. Sebanyak apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan ada penyesalannya. Tapi berbeda penyesalannya orang-orang yang tidak berbuat sama sekali. Karena orang yang tidak berbuat sama sekali mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya aku jadi tanah saja, bukan jadi manusia. Kenapa? Karena menyesali tidak berbuat kebajikan di masa hidupnya. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ya Allah, semoga aku kalau saja bisa aku kembali lagi ke dunia dan melakukan yang lebih baik dari yang saya sudah lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Orang yang istiqamah tidak perlu takut, dia akan masuk surga, kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Bagaimana surga itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Surga itu enggak pernah terlihat oleh mata manusia. Surga itu enggak pernah terdengar oleh telinga manusia, enggak pernah terlintas di pikiran manusia. Jadi kalau di dunia ini kita melihat keindahan istana raja, indah. Sudah pernah melihat istana raja keindahannya? Dari televisi, dari gambar? Sudah.
Kita semua sudah melihat bagaimana orang Kuwait, Raja Kuwait yang mobilnya emas, tempat makannya emas dan sebagainya, emas batangannya bertruk-truk, tapi meninggal nggak bawa satu pun. Ini adalah kemewahan. Artinya kalau cuman segitu kita sudah pernah melihat bagaimana istana raja. Kalau sekedar emas yang dimiliki oleh Raja Kuwait, oleh orang kayanya Kuwait, sudah kita melihat. Maka kita akan diberikan lebih dari itu. Karena Rasulullah bilang tidak pernah terlihat oleh mata. Kalau sekadar seperti istana Raja Salman, itu kecil. Itu kecil. Kenapa? Karena Allah berikan kita yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terdengar seperti apa mewahnya dan sebagainya. Kalau sekarang gedung yang termewah di dunia di mana? Di Qatar atau Abu Dhabi? Dubai. Satu kamarnya itu disewa semalam. Baca beli rumah di sini, nyewa semalam. Baca beli rumah di Indonesia. Ya mungkin rumah bukan SSS, ya, rumah sangat sederhana. Tapi rumah yang menengah. Karena ratusan juta satu malam. Itu terlihat, itu terdengar beritanya. Maka Allah memberikan kita yang lebih baik dari itu. Karena kalau sekedar seperti itu sudah terdengar di dunia bahwa ada rumah, ada kamar yang disewa semalam, pacak beli rumah di Indonesia nilainya. Artinya Allah akan memberikan kita yang jauh lebih dari itu, ya, jauh lebih dari itu. Al-Jannah. Ya. Kalau di dunia ini tadi di awal ngomong-ngomong masalah panas dan sebagainya, ya, di sana nggak ada yang panas. Kalau berkeringat, keringatnya wangi, ya. Keringatnya wangi. Kalau keringatan wangi keringatnya, ya. Kalau di sini masya Allah keringatnya ya macam-macam. Ya. Jadi kalau ada yang nggak sedap keringatnya, sabar baik, sabar baik. Kalau ada yang suaminya kurang bagus keringatnya, sabar baik bu. Kaget di sana diganti keringatnya dengan wangi kasturi, ya, lebih baik dari wangi kasturi. Itu sorga bu. Kalau di dunia ini cari rumah, apanya yang pertama dicek bu? Kalau nyari rumah, nak beli rumah, nak ngontrak rumah, nggak ngontrak baik. Apa yang pertama dicek? Kamar mandinya, WC-nya. Ngapa nih anak kamar mandi WC dulu dicari? Karena kalau kamar tidur, pacar tidur di mana baik? Nak WC, nak mandi, tidak mungkin nak kita nak di pinggir sepanjang sungai itu nak mandi, ya. Bukan lagi zaman kita, ya. Dicari kamar mandi yang bagus, yang sesuai. Dicari WC-nya yang bagus, ya. Tidak lagi WC sepanjangan itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang Allah janjikan, ngapo nak lama-lama kita di dunia ini? Ngapo nak lama-lama kita di dunia? Itu dijanjikan oleh Allah. Tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, inni as'aluka tsabata. Aku mohon kepadamu ya Allah kekuatan, kekokohan pendirian, keistiqamahan pendirian atas ketaatanmu kepada Allah Subhanahu, ketaatan kepadamu, ya. Jadi kita semua, saya
berharap kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang tidak menyenangkan, ya, kesedihan yang tidak menyenangkan. Nauzubillah. Kita berharap kita lagi kajian, kita lagi belajar, kita lagi sholat, kita lagi baca Quran, kita lagi zikir, kita lagi ibadah, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan anhu ghairah." Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita cari selain daripada amantu billahi tsumma istaqim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dengan keimanan itu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dengan ketaatan itu. Karena ya banyak. Ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bisa saja seorang mukmin pagi-pagi, seseorang mukmin pagi-pagi, kafir di sore hari. Bisa jadi di sore hari dia kafir, besok pagi dia mukmin. Artinya ya ini juga menjadikan kita harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibalik. Tapi kita berharap orang-orang yang sekarang ini enggak taat, besok menjadi orang yang taat. Hari ini enggak beriman, besok menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seperti itu. Jadi artinya tidak ada orang yang boleh kita katakan kamu buruk. Tidak ada orang yang bisa kita katakan kamu buruk. Seorang kiai menguji anak-anaknya, anak didiknya, santri-santrinya. Kamu semuanya pergi keluar, nyari orang yang lebih buruk dari kamu. Ya, semua kita ditugasin untuk nyari orang yang lebih jahat dari kita. Ada yang ketemu dengan, mohon maaf, maling. Oh ini yang buruk dari saya. Ada yang ketemu dengan orang yang mabuk, ini yang buruk dari saya. Ada orang yang keliling kemana-mana, dia nggak pernah menemukan orang yang buruk dari dia. Sampai dia kembali, kamu ngapa nggak ketemu orang yang lebih buruk dari kamu? Aku ketemu pemabuk. Saya berpikir kalau dia besok taubat, besok sadar, besok insaf, bisa jadi dia lebih baik dari saya. Ketemu dengan maling, besok dia taubat dan dia terima taubatnya, dia akan lebih baik daripada saya. Maka dia tidak pernah menemukan orang yang lebih buruk dari dirinya. Jadi kita ya selalu berharap bahwa kita dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah, dengan penghabisan yang terbaik, ya, dari yang terbaik. Dan penghabisan yang terbaik ini, kalau sesuatu yang biasa kita lakukan, itulah yang akan menjadi akhir hidup kita. Ya, jadi kita membiasakan diri banyak tasbih, banyak zikir. Semoga Allah memanggil kita lagi tasbih, lagi zikir, lagi ngaji, lagi sholat, karena ini kebiasaan kita. Ya. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa semua orang akan dipanggil sesuai dengan kebiasaannya. Maka mudah-mudahan kebiasaan kita ta'lim, kebiasaan kita wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan satu dengan yang lain, itu karena akan memberikan manfaat bagi orang mukmin. Jadi jangan sampai akulah tidak perlu lagi diingatkan, akulah lurus, akulah istiqamah. Mohon maaf, kita semua selalu merindukan
perbaikan dari saudara-saudara kita. Karena ya mohon maaf, biasanya kekurangan kita gak terlihat, tapi kekurangan orang besar seperti gajah. Padahal kekurangan kita seperti gajah, kekurangan mereka hanya seperti semut. Tapi yang semut itu kita lihat karena ada pada orang, yang gajah itu kita nggak lihat karena ada pada diri kita. Ya. Oleh karena itu nggak ada yang pantas mengatakan kamu hina dan sebagainya. Aku lebih baik daripada kamu. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, kalau Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira, akan datang dari pintu sana penghuni sorga, akan datang dari pintu sana penghuni sorga. Datanglah si fulan. Besok Rasulullah menjanjikan lagi, mengabarkan lagi, akan datang dari pintu sana penghuni sorga. Datang lagi orang itu yang sama. Besoknya datang lagi, akan datang orang dari pintu sana penghuni sorga yang sama. Ada sahabat yang penasaran, apa sih yang dilakukan orang ini? Kok dijanjikan oleh Rasulullah, kok dikabarkan oleh Rasulullah, kamu penghuni sorga. Sahabat nyuri-nyuri cara bagaimana bisa nginap di rumahnya, ngintip kehidupannya. Apa dia ngajinya banyak, salatnya banyak di malam hari dan sebagainya. 3 hari nginap, enggak terdengar salat malamnya, enggak terdengar tilawahnya, ngajinya. Akhirnya terus terang, woi, apa nian gawe kau itu? Sampai dikabarkan penghuni sorga. Aku nggak tahu apa yang ku gawekan, tapi ada satu hal, aku selalu berlapang dada dengan semua orang yang menyakiti hati saya, mengambil hak saya. Udahlah, saya maafkan semuanya. Sebelum tidur dia maafkan semua orang yang salah, keliru kepadanya. Ya. Bukan mendam 7 turunan. Kau dak kuampuni 7 turunan. Ya. Ini kalau sudah enggak ampun 7 turunan, musibah besar. Ya. Jadi dia dikabarkan penghuni sorga karena itu tadi, tidak bisa tidur, tidak mau tidur sebelum dia memaafkan siapapun yang keliru dengannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati wal afina anin nas, hati yang selalu menjadi pemaaf dengan kesalahan semua orang. Siapapun bersalah, aku maafkan, karena tidak ada orang yang menginginkan kita sesungguhnya keburukan, tapi bisa jadi karena keliru, karena tergoda setan, terbujuk oleh teman-teman yang ada di sekitarnya, lalu mencelakai kita, menyakiti kita, tapi sesungguhnya mereka tidak berniat untuk menyakiti kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira waktunya tinggal dikit. Saya 9 menit ya. Jadi saya cukupkan di sini sebagai prolog. Mudah-mudahan dengan diskusi kita lebih mendalami apa yang kita sesungguhnya hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.